Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan di dalam Refleksi Gema. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa minta kekuatan Tuhan untuk supaya kita bisa mengerti dan memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Tolong bantu kami supaya bukakan hati kami, pikiran kami supaya diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 22. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini, tapi saya mendorong semua jemaat boleh membacanya secara pribadi, ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, kita hanya akan membaca ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Saudara, selisih pendapat tentang ibadah bukan hanya terjadi antar gereja, tetapi juga antar generasi dalam satu gereja. Saudara, satu hari ada seorang jemaat senior pernah berkata kepada saya bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah yang hanya menyanyikan lagu hymn. Tetapi ada juga jemaat muda berkata bahwa ibadah yang baik itu adalah ibadah yang menggunakan lagu-lagu pendek atau lagu kontemporer. Ada juga yang berkata bahwa ibadah itu harus menggunakan full band. Tetapi yang lain juga berkata bahwa ibadah itu cukup pakai piano saja. Ada lain mempermasalahkan bahwa ruangan ibadah itu harus ada salib di tengah. Tetapi ada juga yang berkata bahwa salib di pinggir juga tidak masalah. Saudara, perbedaan seperti ini menjadi masalah yang tidak pernah berakhir ketika kita berdebat hanya pada masalah ekspresi ibadah. Selisih pendapat menyangkut ibadah juga terjadi, saudara, di dalam bacaan hari ini. Saudara, dikatakan bahwa setelah suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye selesai menjalankan tugas membantu saudara-saudara mereka merebut tanah Kanaan di sebelah barat sungai Yordan, mereka kembali ke milik pusaka mereka yang terdapat di sebelah timur sungai Yordan. Dengan niat yang baik, mereka mendirikan mezbah di Gelilot. Namun umat Israel yang di sebelah barat sungai Yordan, mereka salah paham. Sehingga saudara, mereka menyiapkan diri untuk memerangi saudara-saudara mereka yang berada di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, umat di sebelah barat sungai Yordan memiliki niat yang baik, mencegah agar umat Israel di sebelah timur sungai Yordan tidak memberontak kepada Allah. Syukurlah saudara bahwa umat Israel di seberang barat sungai Yordan itu tidak langsung menyerang, tetapi mereka mengutus Imam Pinehas dan perwakilan suku-suku Israel di sebelah barat sungai Yordan untuk menemui para pemimpin di sebelah timur sungai Yordan. Setelah mendapat penjelasan, barulah saudara umat Israel di sebelah barat sungai Yordan itu sadar
bahwa mereka telah salah paham. Klarifikasi terhadap kesalahpahaman mengokohkan kesadaran bahwa Tuhan ada di antara mereka. Saudaraku, peristiwa di atas merupakan cermin yang mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menyikapi perbedaan cara beribadah yang terdapat di antara umat Tuhan. Jangan terlalu cepat menghakimi cara beribadah yang berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau kita ingin menilai ibadah yang berbeda, motivasi kita haruslah didasarkan karena kita mengasihi, bukan untuk menjatuhkan atau karena sentimen pribadi. Saudara, kita perlu menyadari bahwa cara ibadah sering menjadi sumber perselisihan di antara umat Allah. Ya, contohnya yang satu maunya liturgi ibadahnya tidak ada paduan suara, tapi yang satu bersikeras supaya paduan suara itu tetap ada. Hal ini akan menjadi masalah yang panjang jikalau kita tidak sungguh-sungguh berusaha memahami apa yang melandasi cara beribadah saudara kita yang berbeda dengan kita. Tentu saja gereja harus memiliki tata cara ibadah dengan dasar teologis yang benar. Selain itu, hal yang paling penting lagi adalah bahwa gereja harus menyadari kehadiran Allah dalam gereja. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita boleh kembali lagi belajar bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sikap atau cara atau ekspresi, tetapi kita tidak melupakan esensi daripada ibadah itu sendiri. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua agar supaya bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau di dalam beribadah kami sering kali melupakan apa yang menjadi esensi di dalam ibadah kami. Dan oleh karena itu melalui firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh semakin mengerti dan boleh memahami apa yang menjadi esensi di dalam ibadah kami, sehingga kami punya pemahaman yang benar di dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat renungan firman Tuhan hari ini, dan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.